Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa sampai di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka dengan meningkatnya iman kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Menaiknya iman itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merosotnya atau menurunnya keimanan kita yaitu karena kita melaksanakan atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tapi ketika kita ingkar, melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka jangan sampai di antara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan itu memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam hal ilmu itu manusia dibagi menjadi 4 bagian. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, itu golongan yang pertama. Seseorang yang tahu, seseorang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Dan orang ini bisa disebut dengan orang yang alim, orang yang pandai, orang yang berilmu. Yang harus kita lakukan adalah mengikutinya, kita mengambil, belajar darinya. Sedangkan golongan yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, seseorang yang tahu atau berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu tahu. Untuk tipe ini
bolehlah kita sebut dia seumpama orang yang telah tertidur, maka kita harus senantiasa membangunkannya, karena dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengetahui, sedang berilmu. Sedangkan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, seseorang yang bodoh atau tidak tahu atau bahkan belum tahu. Menurut Imam Ghazali ini, jenis manusia ini masih tergolong baik, sebab ini jenis manusia yang bisa menyadari kekurangan akan ketidaktahuan ini. Akan tapi yang keempat ini yang sangat fatal, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, seseorang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak boleh mengikutinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan itu berperan penting bagi kehidupan manusia. Manusia itu tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, karena menuntut itu merupakan kewajiban bagi kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan bagi setiap umat manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yamsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi kita semua. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, yaitu beberapa derajat. Orang-orang yang tidak menuntut ilmu maka sepatutnya menyadari bahwasanya itu kekurangan baginya dan harus senantiasa menuntut ilmu atau belajar. Karena di dalam kata-kata bahasa Arab saya menemukan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah ilmu dari buang bayi hingga ke liang lahat sampai dengan kematian. Kewajiban dalam menuntut ilmu ini sepanjang hayat kita, mulai dari kita lahir sampai dengan kita wafat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib ia menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat juga wajib menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajib baginya menuntut ilmu. Karena semua itu ada ilmunya. Oleh karenanya ada beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu yang dikutip dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sudah disebutkan tadi, yaitu dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Makna Allah akan memudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, dengan kita menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Itu sesuai dengan hadis tadi. Sedangkan yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah ini yang mengantarkan seorang ke
surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita belajar, kita tidak boleh hanya satu kali mengulangan saja. Kita harus senantiasa membuka lagi apa yang telah kita pelajari. Kita harus senantiasa mengulang lagi apa yang telah kita pelajari. Ada sebuah kisah daripada Ibu Abu Hatim. Beliau merupakan orang yang faqih, bahkan paling banyak hafalannya dalam hadis. Abu Hatim ini merupakan orang yang alim, yang mana suatu ketika dia menghafal suatu kitab dan ia mengeraskan hafalannya. Ketika ia menghafal, ia mengeraskan suaranya sehingga setelah mengulang beberapa kali ada seorang nenek menyampirinya. Wahai anak muda, engkau menghafal atau mengulang jangan seperti itu. Kata nenek itu, aku saja yang mendengarkan yang kamu baca itu sampai-sampai aku hafal. Lalu Abu Hatim itu mengetes hafalan itu. Ternyata seorang nenek itu hafal betul apa yang dihafalkan oleh Abu Hatim itu. Suatu ketika Abu Hatim hijrah ke luar kota untuk menuntut ilmu yang lainnya. Setelah bertahun-tahun ia pulang kembali ke kampung halamannya dan tidak lupa untuk menanyakan ilmu itu kepada sang nenek, menanyakan pelajaran yang telah dihafalnya waktu itu. Ternyata setelah ditanya, sang nenek itu lupa tentang apa yang telah ia dengar waktu itu. Nah, disitulah pentingnya kita mengulang hafalan. Kalau kita hanya mendengar sekali dua kali saja, maka itu belum cukup bagi kita. Akan tapi kita harus senantiasa menuntut, menimba ilmu tersebut, menambah ilmu dalam diri kita. Sebagaimana kata sebagian ulama, ilmu itu harus senantiasa diamalkan. Man amila bima alima awrasahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahui. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita sudah faham ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana kata ulama lainnya, sawabal hasanati hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, sedangkan keutamaan yang kedua adalah ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang yang berilmu apabila dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan kamu sekalian orang-orang yang memberi ilmu berapa derajat, maka ia berkata, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman, yaitu berapa derajat. Sedangkan keutamaan yang ketiga adalah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Yazid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu amrah sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu kurabba hamilan kithin ila man huwa aqfa minhu wa rabbu hamilun fiqhul laysa bifaqih. Dari Zaid bin Sabit mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah orang-orang yang mendengar hadisku lalu menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak yang membawa ilmu yang tidak berilmu. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita menyia-nyiakan ilmu yang telah diberikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keutamaan yang keempat adalah orang yang paling utama, yaitu belajar Al-Qur'an. An Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kita, di antara kalian semua adalah orang yang paling senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita malas terutama belajar Al-Qur'an. Karena dengan kita belajar Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, dan juga dengan Al-Qur'an insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keutamaan yang kelima adalah dimintakan ampun di sisi bumi dan langit. Keutamaan lain, orang berilmu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul annahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahr. Dari Abu Darda, ia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang ada di langit dan bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Jadi ketika kita senantiasa menuntut ilmu, maka makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan memintakan ampun kepada kita. Dan juga keutamaan yang lainnya adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus menuntut ilmu. Dan juga barang siapa yang inginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka kita harus senantiasa menuntut ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itulah cahaya yang mana ketika kita senantiasa belajar, maka kita tidak akan tersesat, dan apabila kita meninggalkannya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kita. Maka kewajiban dari kita adalah senantiasa menuntut ilmu, baik melalui majlis taklim seperti ini ataupun seperti kelas-kelas yang lainnya. Karena ini ilmu merupakan kunci dan pusat segala kebaikan. Ilmu ini adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seorang dianggap tidak sempurna kecuali ia memiliki ilmu. Dan juga apabila manusia memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan disembah. Karena banyak orang di luar sana tidak berilmu, maka ia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita meninggalkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggal kita. Maka jangan sampai di antara kita sampai putus untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meninggalkan Allah, maka Allah pun akan meninggalkan kita. Kita harus senantiasa dekat, taqarrub ilallah, harus senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kebutuhan manusia akan ilmu lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pada makanan dan minuman. Hal demikian karena berkelanjutan urusan dunia, agama berdasarkan dengan ilmu. Hal ini ditambahkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya manusia lebih memerlukan ilmu daripada makan dan minum. Karena makanan dan minuman dalam satu hari hanya dibutuhkan 2-3 kali, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan sepanjang waktu. Maka kita harus senantiasa berupaya, berusaha bagaimana caranya diri kita itu semakin banyak dalam hal ilmu, baik itu dalam ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan juga akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga bisa menuntut ilmu dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.